pasti. Air danau merangkak tinggi, lelah didera kekeringan, meluruhkan hijau daun kadembang. Perlahan wajahmu terlukis pada gurang aman jingga semayang. Harapan kembali membuncah, bawa semua asaku di indahmu. Jingga di semayang melarutkan, menggetarkan. Jingga di semayang menghadirkan, menghangatkan. Oh, bilakah kau akan kembali merajut mimpi yang pasti? Oh, lihatlah pesut menari, menari nyanyian hati. Aku berdiri di tepian Tanjung Tamano. Harapan kembali membuncah, bawa semua asaku di indahmu. Jingga di semayang melarutkan, menggetarkan. Jingga di semayang menghadirkan, menghangatkan. Oh, bilakah kau akan kembali merajut mimpi yang pasti? Lihatlah pesut menari, menari nyanyian hati. Oh, jingga lihatlah pesut menari, menari nyanyian hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pariwisata kembali mempersembahkan Festival Tiga Danau yang bertemakan The Lake and the Spirit of Art in Appreciation of World Tourism Day. Festival Tiga Danau di hari kedua ini mengangkat subtema ide kreatif terlahir dari Tiga Danau yang beragam menyuguhkan aktivasi dan informasi tentang bagaimana pelaku ekonomi kreatif dalam menggunakan ruang kreasi untuk menyajikan potensi Tiga Danau sebagai medium berkaryanya. Terus saksikan Festival Tiga Danau 2022 di kanal YouTube dan akun Instagram Paradise of the East, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Saya Iksan, selamat menyaksikan. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iksan di Festival Tiga Danau. Di hari kedua ini saya tidak sendiri, saya ditemanin oleh beliau-beliau yang ganteng-ganteng. Dan bersama saya tentunya tidak kalah ganteng juga nih, kalau satu lagi tambah ini kita jadi boy band Westlife nih. Saya kenalkan dulu beliau-beliau ini. Yang pertama ada Bapak Tri Atma selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak ya. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Dan di sebelahnya lagi yang nggak kalah ganteng juga Bapak M. Rida Fatrianta selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak. Ya. Oke, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Dan hari ini kita unik banget karena kita ngobrol itu biasanya kan di studio Pak ya, di studio atau di tempat-tempat yang indoor. Sekarang kita ini ngobrol di atas kapal wisata Desa Pelawa. Wes, dan backgroundnya teman-teman bisa lihat juga, itu langsung ada jembatan Kota Bangun. Tuh, ini bikin ini nih kita harus membangun jembatan dulu nih sebagai background. Itu sudah keren kan talk show kita kan. Dan hari ini kita akan membahas tentang potensi pariwisata yang ada di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya yang Tiga Danau ya. Dan salah dua di situ ada Melintang dan juga Semayang, Pak. Ya. Betul, Pak ya? Oke. Ya. Baik, Pak. Saya mungkin sebelum bertanya ke Pak Tri dan Pak Rida, itu saya menceritakan background saya terlibat di Festival Tiga Danau ini, Pak. Ya. Tahun lalu tuh saya diajak sebagai talent di Explore to Inspire untuk keliling Tiga Danau, Pak. Saya juga sudah ke Semayang, ke Melintang, dan saya juga melihat berbagai macam potensi-potensi yang ada di danau tersebut, Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan dulu mungkin yang pertama kepada Pak Tri ya, Pak. Ya. Apakah ada program khusus, Pak, untuk percepatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitar Danau Semayang dan Danau Melintang? Yang saya lihat memang potensinya ada, Pak. Nah, tapi saya nggak tahu nih kalau dari program pemerintah sendiri seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas siapa tadi? Iksan, Pak. Mas Iksan, atas waktunya kami berdua dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara diundang untuk berbincang-bincang di atas kapal yang suasananya bagus di atas air ini dan view-nya juga bagus, dan pada hari ini kita dalam suasana cuacanya cerah. Ya. Jadi alhamdulillah, Mas. Jadi terima kasih atas waktunya, juga terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang telah menginisiasi adanya acara Festival Tiga Danau pada tahun ini. Ya, betul Pak. Terkait dengan pertanyaan Mas tadi, bahwa program khusus apa dalam rangka untuk mendukung Festival Tiga Danau ini? Bagi kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Mas Besar, iya, Pak. Untuk program khusus itu tidak ada. Program khusus untuk Festival Tiga Danau itu tidak ada. Tapi walaupun tidak ada program khusus, tapi kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara itu selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi terkait Festival Tiga Danau ini. Untuk tahun kemarin, Mas Iksan, iya, jadi Pak. kami dari Dinas Pariwisata juga pernah melaksanakan membuat video promosi yang kaitannya dengan Danau Melintang dengan Danau Semayang. Dan video promosi. Yang kedua, tahun kemarin juga ada pembuatan film promosi yang berjudul adalah film Perisai Makam. Itu salah satu lokasinya adalah di Danau Melintang. Itu. Jadi kami dari Dinas Pariwisata juga selalu
mempromosikan apa yang ada di Danau Semayang dengan Danau Melintang ini. Jadi telah kita lakukan dan kita upayakan untuk dipromosikan. Itu terkait dengan pemasaran pariwisata. Ya. Yang kedua, Mas Iksan, terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi kami dari Dinas Pariwisata juga pada tahun ini melaksanakan sertifikasi pemandu wisata lokal. Oke, Pak. Untuk Ya. kelompok sadar wisata yang ada di Danau Semayang dengan ada di Danau Melintang, termasuk kelompok sadar wisata yang ada di Desa Pela, Desa Semayang, Desa Muarang Gelam. Ya. Itu kemarin tahun ini sudah kita beri peningkatan sumber daya manusia terkait dengan pemandu wisata. Karena apa? Kenapa kita beri SDM-nya itu di bidang pemandu wisata? Karena pemandu wisata di sungai ini mempunyai peranan yang penting dalam keselamatan bagi para wisatawan, Mas. Karena betul, Pak. kan medianya kan air atau sungai atau danau. Jadi para wisatawan harus bisa betul-betul menjelaskan, betul-betul memberi informasi kepada wisatawan nanti yang naik perahu, naik kapal. Jadi agar supaya kita betul-betul safety-nya bagus agar supaya nggak terjadi sesuatu dalam perjalanan untuk melihat objek wisata. Jadi itu, Mas. Selain itu juga ada kami tahun kemarin juga melaksanakan pelatihan tentang tata kelola destinasi. Tata kelola destinasi. Tata kelola destinasi. Oke, Pak. Karena Danau Semayang merupakan destinasi pariwisata, jadi bagaimana seorang pengelola destinasi bisa mengelola pariwisata dengan bagus ke depannya. Jadi mungkin itu, Pak. Jadi secara spesifik tidak ada memang khusus secara spesifik untuk khusus 3 danau nggak ada, tapi secara general, secara umum kita dari Dinas Pariwisata tetap mempromosikan, tetap mengembangkan apa yang ada di Danau Semayang dan Danau Melintang. Baik, Pak Tri. Terima kasih, Pak Tri. Ya. Kalau saya mendengar tadi Pak Tri, memang secara program khusus tidak ada, tapi memang Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara memang fokus untuk pariwisatanya tuh di promosi, Pak ya, dengan tadi membuat konten video ataupun film, dan untuk ekonomi kreatifnya juga bagaimana peningkatan SDM dan juga pelatihan-pelatihan untuk SDM tentang bagaimana sih membantu wisata yang sesuai standar, Pak ya. Nah, itu juga satu hal yang penting banget karena kita perlu juga nih masyarakat lokal untuk ikut berkontribusi bekerja sama dengan pemerintah mengembangkan potensi pariwisatanya, Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya nih saya bergeser ke Pak Rida nih. Pak, menurut Bapak apakah ada potensi yang berkelanjutan dari kawasan 3 danau, khususnya mungkin Semayang dan Melintang, Pak ya, dalam membangun kerangka ekonomi kerakyatan ini, Pak? Ya, makasih Pak Mas Isan. Iya. Jadi memang kalau kita melihat 3 danau ini memang potensinya banyak sekali. Iya. Jadi kami sebenarnya dalam kebijakan kepariwisataan itu sudah menetapkan bahwa 3 danau ini dalam area ekowisata, dan bahkan secara kebijakan daerah di daerah Hulu Mahakam ini, karena kami juga sadar bahwa kita tidak bisa tergantung dengan migas dan gas, dan pemerintah pusat sebenarnya dari dulu mengupayakan bagaimana pariwisata berkembang. Makanya mungkin salah satu daerah yang sudah menetapkan konservasi hulu Sungai Mahakam itu adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi tahun 2022 ini Bupati Kutai Kartanegara menetapkan bahwa Sungai Hulu Mahakam itu sebagai kawasan konservasi khusus Mahakam. Karena di situ melihat keunikan potensi lokal yang ada di sini. Nah, berbicara dengan 3 danau dengan ekonomi kerakyatan, kita berupaya bagaimana potensi lokal, produk-produk lokal, kuliner, budaya, dan sebagainya itu menjadi ciri khas, dan bagaimana itu bisa berkembang. Nah, salah satunya Pemkab juga mendedikasikan 2 program. Yang pertama itu K3F, Kutai Kartanegara Kaya Festival, yang mana di K3F itu diharapkan mampu mendorong, menggerakkan sektor-sektor pariwisata dari pelaku seni, terus pelaku-pelaku UMKM, kerajinan, souvenir, dan sebagainya. Dan di tukar idaman itu nantinya akan hadir produk-produk dan juga seni-seni yang
daerah-daerah Tiga Danau ini menjadi seni pertunjukan yang menarik dan juga mampu mendorong destinasi-destinasi di sekitar untuk bisa berkembang. Jadi kalau ditanyakan memang apakah ada potensi, ya banyak sekali potensi di sini. Cuma memang butuh kerjasama, butuh peran dari pemerintah, bergerak, masyarakat, swasta dan sebagainya. Betul, Pak. Mungkin itu sementara. Ya. Berarti kalau kita lihat dari jawaban Pak Rida tadi, memang salah satu yang menjadi potensi itu adalah ekowisata ini Pak ya. Bagaimana adanya pesut mahakam yang memang satwa mamalia yang dilindungi Pak ya. Dan ini juga daya tarik sendiri nih, karena yang datang ke Desa Pelat khususnya yang bisa melihat itu memang apa ya, orang-orang yang beruntung katanya Pak ya. Ini aja kita nih kalau ada pesutnya bisa terjun langsung ini. Dan juga tadi beberapa kegiatan event juga yang menunjang untuk sektor ekonomi kreatif, subsektor-subsektor yang ada di ekonomi kreatif Pak ya, seperti kuliner dan juga kegiatan-kegiatan lain yang memang menunjang ekonomi kreatif itu Pak ya. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Rida. Ya jadi apa ya, sebenarnya kalau kita ngomongin potensi di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di wilayah danau ini memang banyak sekali Pak ya, Pak Rida. Nah, tinggal memang bagaimana bisa apa ya, kalau yang saya pelajari itu ada teori pentahelix tuh Pak ya, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan ya, mulai dari pemerintahnya, swastanya, masyarakatnya, media, komunitas untuk terlibat sama-sama mengembangkan potensi pariwisata khususnya di Kutai Kartanegara ini Pak ya. Oke, Pak, saya punya pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin nanti bisa dijawab Pak Tri dulu, kemudian ke Pak Rida. Apakah Danau Semayang dan Danau Melintang ini dapat diandalkan nih Pak sebagai destinasi wisata baru di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur pada umumnya nih Pak? Terima kasih Mas untuk pertanyaan yang ketiga. Jadi untuk Danau Semayang dan Danau Melintang itu menurut saya karena di sini banyak potensi, karena Danau Semayang itu ada dua fungsi Mas sebenarnya, Danau Semayang dengan Danau Melintang. Pertama fungsi karena Danau Semayang adalah pusatnya ikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke. Ya, jadi semua nelayan yang ada di sekitar danau ini ada mengandalkan hidupannya adalah di danau tersebut. Ya. Yang kedua, Danau Semayang dan Danau Melintang sebagai tempat rekreasi. Jadi dua kepentingan ini harus dipadukan agar supaya semua bisa berjalan. Masyarakat juga bisa mengambil ikannya di sini, dan pariwisata juga bisa berkembang di wilayah danau tersebut. Jadi harus ada kerjasama semua pihak agar supaya potensi yang ada di danau ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Karena di Danau Melintang, Danau Semayang itu banyak potensi. Salah satunya adalah pertama di Danau Melintang itu Mas ada namanya atraksi kerbau kalang. Jadi mungkin di daerah lain nggak ada. Jadi kerbau kalang itu kalau pagi dikeluarkan, nanti sore baru pulang ke kandangnya. Jadi kerbau itu berenang di danau tersebut. Di samping itu di Danau Melintang juga sekarang ada jembatan ya Pak Parida ya, yang jembatan memanjang ke danau itu juga sebagai daya tarik wisata. Demikian juga di Danau Semayang itu bagusnya kalau kita tuh sore itu melihati matahari terbenam Mas, itu bagus. Nah, kekurangannya di sini Mas mungkin kedepannya kita kembangkan adalah untuk paket wisata. Ya. Jadi kedepannya kita harus kelompok sadar wisata yang ada di sekitar danau ini harus membuat paket-paket wisata. Semuanya kita paket wisata untuk melihati kerbau kalang, paket wisata untuk kita melihati sunset di Danau Semayang, gitu Mas. Jadi harus ada paket-paket wisata yang mengkonekkan, menghubungkan antara Danau Melintang dengan Danau Semayang. Mungkin kedepannya situ. Jadi ada potensi yang dikembangkan untuk kedepannya. Jadi ada potensi Mas untuk pariwisata kedepannya. Mungkin itu Mas. Mungkin ditambahi Pak Parida, silakan. Ya, Pak Rida silakan. Jadi betul memang, jadi yang seperti yang Pak bilang tadi, memang kita banyak sekali potensi yang ada di tiga danau ini. Ya. Ada kekayaan habitatnya, ada kerbau kalang, pesut, terus bekantan, terus aktivitas masyarakat yang mungkin menjadi atraksi yang wisatawan di luar sana mungkin menjadi hal yang baru bagi mereka. Betul, setuju. Bagaimana paket-paket wisata tadi itu tidak lepas dari peran kita sebagai pemerintah untuk memfasilitasi, mengembangkan SDM, dan juga peran dari masyarakat sekitar untuk sadar juga, artinya mereka punya peran di situ. Memang kita sadari kalau kita punya permasalahan sebenarnya dalam pengembangan ekowisata. Yang pertama masalah lingkungan, karena kan memang
kebiasaan-kebiasaan masyarakat membuang sampah, terus kebiasaan hari-harian misalnya rumahnya di sisi sungai dan sebagainya memang butuh kolaborasi dengan beberapa instansi terkait. Kami sebenarnya sudah bertahap melakukan upaya itu. Di tahun ini kami akan merencanakan di daerah Kota Bangun dan sekitarnya, dan tahun depan di Morongmutai dan sekitarnya untuk terkait dengan rencana detail pengembangan kawasan pariwisata. Jadi di situ kami juga akan merencanakan bagaimana sih pengembangan ekowisata, terus apakah nanti bagaimana pengolahan sampah, terus alur dan sebagainya. Karena memang salah satu permasalahan kita di pemukiman sungai dan danau ini masalah sanitasi dan sebagainya. Betul setuju Pak. Yang perlu kita carikan solusinya. Bagaimana cara mengolah dan sebagainya. Oke Pak. Berarti kalau menurut pertanyaan saya tadi, memang kalau Danau Semayang dan Melintang bisa dijadikan potensi pariwisata yang bisa diunggulkan atau diandalkan, sebenarnya bisa Pak ya? Bisa. Dan tadi sudah dijelaskan juga potensinya banyak banget nih teman-teman. Dan tinggal tadi kata Pak Tri dan Pak Rida bagaimana bisa bekerja sama terus bersama masyarakat dan juga instansi-instansi terkait untuk sama-sama mengembangkan potensi ini gitu. Karena kalau pemerintah sendiri juga yang bekerja agak sulit Pak ya. Memang harus ada masyarakat kolaborasi yang ikut turut mengembangkan potensi pariwisata ini. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan ke Pak Tri dan Pak Rida ini, tapi ya karena keterbatasan waktu. Nah, mungkin untuk yang terakhir Pak, ajakan nih Pak. Pak Tri mungkin dan Pak Rida mengajak teman-teman kita yang mungkin menonton ini untuk datang ke Danau Semayang dan Melintang. Nah, mungkin dari Pak Tri dulu boleh, silakan Pak. Terima kasih untuk seluruh penonton yang menyaksikan pada talkshow pada kali ini. Mari kita datang ke Kutai Kartanegara, khususnya ke Festival Tiga Danau. Dan Tiga Danau itu yang dua ada di Kutai Kartanegara, yaitu Danau Semayang dengan Danau Melintang. Yang potensinya sudah saya sebutkan tadi, ada kerbau kalang, ada sunset, ada atraksi wisata, atau bagaimana caranya kita menjala ikan dan sebagainya, itu adalah merupakan atraksi wisata. Ayo teman-teman sekalian, semua masyarakat kunjungi desa wisata yang ada di Danau Semayang. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Dan pada penonton yang menyaksikan siaran ini, kami dari pemerintah Kabupaten Kutai, khususnya Dinas Pariwisata, mengharapkan adanya partisipasi pada masyarakat untuk berkunjung ke destinasi-destinasi yang ada di sekitar Tiga Danau. Di sini sebenarnya tidak kalah dengan daerah lain. Ada atraksi pemandangan, terus sunset dan sebagainya. Tentunya akan memberikan pengalaman yang berbeda di setiap kunjungan di sekitar Tiga Danau. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi itu tadi ajakan dari Pak Tri dan Pak Rida. Mudah-mudahan semoga teman-teman bisa ikut datang ke sini, dan saya berharap juga mewakili bapak-bapak berdua ini bagaimana teman-teman bisa menjadi atau berkontribusi bersama pemerintah untuk sama-sama mengembangkan potensi Danau Semayang dan Melintang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin itu Pak ya, untuk ini kita kehabisan waktu, tapi saya ingin ketemu lagi bersama Pak Tri dan Pak Rida untuk ngobrol lebih jauh tentang potensi yang ada di Kukar, tapi lain kali pasti kita akan bertemu lagi Pak. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, tetap di Festival Tiga Danau 2022. Saya Iksan pamit, sampai ketemu lagi, dadah.
Desa Melintang dan Desa Muara Anggelam telah dihidupi Danau Melintang. Budaya pesisir Melayu begitu mendarah daging. Sumber daya alamnya telah termanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya. Danau Melintang adalah nafas panjang yang melahirkan karya seni, budaya, dan ekonomi kreatifnya. Ini kita udah nyampe nih, Cak. Yes. Ya, penghadapan halo Pak. Halo, selamat pagi, selamat siang. Yogi, Pak. Ya, Ramsa. Ini Pak. Ya, gimana kesannya datang di Muara Anggelam? Ini pertama kalinya kita ke Muara Anggelam sih ya. Iya. Pertama kali. Unik sih ya. Ternyata mantep juga. Jadi Muara Anggelam seperti inilah, artinya desa terapung, jadi desa yang memang hampir 90% tergenang air. Jadi kalau musim kemarau baru kita ngeliat tanah. Nah, Ya. jujur Pak, Ya. ini kayak nggak ada darah apa ya? Nah, ya. Sama sekali Pak, nggak ada semua gitu. Ya betul. Jadi memang namanya saja Muara Anggelam gitu kan. Cuman bisa disingkat Mueng gitu. Jadi ya Mueng. Jadi memang di sini daerah dataran rawa-rawa, jadi daerah rawa gambut gitu kan. Jadi memang sudah saya katakan tadi bahwa 90% itu kita nggak akan melihat tanah, cuma air seperti ini. Termasuk di wilayah Muara Anggelam ini kan sekitar 11.000 hektar. Jadi itu hampir semuanya itu tergenang air. Oh. Tidak ada daratannya. Oke. Ya. Tapi ada motor Pak, beberapa kali kita lewat ada motor lewat. Iya. Tapi di daerah sini aja. Nah betul, jadi motor ini kan memang untuk mengakses jalan sini aja. Artinya kalau kita mau ke ini kan hampir 3 kilo nih. Artinya kalau kita jalan kaki kan susah. Oh, dipanjang jalan ini. Iya kalau dihitung kiri kanannya 3 kilo, 3 kilometer. Motornya diakses untuk Iya, untuk mendekatkan artinya begitu mudah gitu. Menarik ya, Iya, betul. Yogi. Iya. Menarik banget. Mantep banget gitu kalau di sini. Kayak kita kayak heran semua gitu. Iya. Heran. Nah, ini bahkan ada jembatan nih, Pak. Iya. Iya. Jadi jembatan ini ceritanya memang untuk mengakses ini mempermudah juga bagi warga. Dulunya belum ada jembatan ini. Kenapa? Karena memang nggak terlalu perlu gitu. Karena jembatan ini waktu itu belum sepanjang 1,5 kilo atau 3 kilo tadi kan. Nah seiring waktu
kemudian aktivitas masyarakat, kemudian ada anak sekolah segala macam supaya mudah ke masjid ya. Alhamdulillah mereka pemerintah desa melalui dana waktu itu Gerbang Dayaku namanya. Tahun 2004 ya dibangunlah jembatan ini. Nah jadi inisiasi waktu itu memang sudah dipikirkan sejak sebelum bangun itu sudah Tahun akan dibangun. 2004 ya. Visioner berarti visioner banget. Iya. Tapi keren sih ini. Ini kayak di London gitu. Yoi, kelas. Tahu kan Pak ya, di London ada jembatan buka tutup tuh. Betul. Jadi warga Morangelam ini mayoritas 99% kan nelayan. Termasuk pegawai negeri juga setelah pulang dari sekolah, mereka guru-gurunya mereka juga ikut nelayan, pasang jaring, pasang pengilar ya. Ikan-ikan pada di kita. Betul. Ikan yang dijemur. Iya. Ikan asin. Ikan asin ya. Ikan asin. Jadi ikan asin tuh untuk memenuhi kebutuhan dari warga Samarinda, bisa di Banjarmasin sampai ekspor ya, sampai dikirim ke dari sini? ke Surabaya ya. Surabaya, Berarti yang Bandung. kita makan di Samarinda bisa jadi dari sini juga. Ya. Saya salut sih sama desa ini, dimana kayak desain-desainnya itu lucu-lucu gitu loh Pak. Kalau misalnya anak seni nih, kalau kreatif gitu. Sebelum kreatif itu kita baru masuk aja tadi Pak di belakang sana di depan. Gerbangnya tuh kayak keren banget tuh. Oh, iya. Desain ini aja udah warna-warni, catnya warna-warni. Pernah menang Pak ya gerbang di depan tuh. Ya, gerbang depan itu sebagai tameng sebenarnya. Ya. Nah, ceritanya itu sebagai penangkal gelombang. Tujuannya seperti itu, tapi alhamdulillah waktu itu ada lomba di tahun 2019 itu ikut kita. Ya, alhamdulillah lomba Depura Cintaran Negeri namanya. Nah, jadi ada dua momen. Alhamdulillah Morangelam dapat juara di tahun 2020. Ikut lagi lomba rayakan kemerdekaan yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata. Alhamdulillah kita juara 3 nasional. Juara 3 nasional, Ya, Pak. alhamdulillah. Desa ini bisa kita udah langsung ini nih kayak wow kreatif sekali ya dan aktif juga. Aku jadi ngerasa rugi tau. Baru di umur segini aku udah bisa kesini. Asli Kalimantan. Baru pertama kali juga nih Pak. Asli Kalimantan Timur ya. Kalau listrik di sini gimana Pak? Nah, kalau listrik alhamdulillah sejak tahun 2015 itu dibangunkan PLTS komunal. Nah, itu bisa kita lihat. Oh, ini panen. Ini panelnya. Banyak banget ya. Jadi panennya jumlahnya hampir 160 biji. Tapi kalau di kota bahaya nih Pak, bisa dicuri orang. Dicuri atau dilempari. Kalau Tapi saat di itu. sini lumayan aman ya Pak ya karena desanya juga ya percaya-percayaan aja lah. Ya alhamdulillah ya. Jadi memang sudah ada juga safety-nya ya di pagar. Kita juga udah ada usaha gitu kan. Tapi alhamdulillah selama 7 tahun berjalannya aman-aman aja. Ya karena memang warga sini tuh sadar. Karena ini udah cukup membantu mereka, jadi mereka saling menjaga semuanya. Itu sih kesadaran dari warga sendiri sih. Betul. Siapa nama kita tadi Kak? Ridwan. Oh Kak Ridwan. Laos dah memang lahir di sini Kak? Di Iya, Morangelam? saya memang orang Morangelam. Oh Kak, kita ngajari anak nari juga di sekolahan? Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa mengajar menari untuk anak-anak. Oh, Untuk nari enggak sih, cuma saya di bagian kesenian memang saya sering muncul. Kalau misalnya ada kegiatan anak-anak itu saya sering muncul. Lagian saya juga bisa ngisi acara MC kayak gitu. pokoknya kebanggaan anak kampung sini Kak ya kita. Iya, heeh. Biasanya kan anak sekolahan sini latihan hari apa mah Kak? Kalau latihan biasanya mereka kalau habis zuhur pulang sekolah lah. Oh, habis pulang sekolah langsung ya? Iya. Itu paling 1 minggu 1 kali. Oh, sekali. Tapi si Dani udah banyak dapat ragam gerak gak tuh? Alhamdulillah Depannya. untuk gerakan ini memang ada, tapi dari pemosturan bagian gerakan yang lebih estetisnya itu belum ada. Oh iya. Semoga lebih ke depannya berinovasi kan kita pelatihan Amin. keluar kah Iya, mungkin. bujur. Karena kemarin tuh pernah juga kami diundang oleh dari Kutai Kartanegara itu mewakili salah satu guru-guru untuk melatih kesenian. Oh, Kemarin tuh ada Kak Ancah. oh Bang Ancah ya. Bagian Sanggar Kubang kemarin tuh melatih. Dan kami terus programkan untuk di dinas Kecamatan Muarawis. Oh, Kecamatan Muarawis. Setelah di Tenggarong kita ke Muarawis. Nah, hari ini kita bisa lihat nih mereka latihan nari. Ya, saya umpat Kak ya. Bisa. Oke.
kemarin ini saya ajarkan ini yang kemarin bisa tampil penyambutan Bapak Gubernur kemarin. Oh, Alhamdulillah. ada gubernur datang, mereka nampil. Halo. Apa kabar? Ini lagi latihan ya? Iya. Ini keren deh Kak Ridwan. Iya, nanti kakaknya bisa kok bareng-bareng nari sama adiknya. Oh iya, oke. Ini kostumnya dari kakak, dari sekolah ya? Dari Ibu PKK. Oh, Ibu PKK. Kemarin pas gubernur datang, pas Ibu PKK itu antusias untuk menyediakan kostum baju. Oh, kostum. Mungkin boleh lihat teman-teman latihan ya? Oke. Peristiwa hidup ada di sini, nyaman ngan damai etam jalani. Ayo deng sana etam singgahi. Muara enggelam siap menanti. Muara enggelam siap menanti. Karya AKJ. Segelas kopi dan roti. Temani di sore hari. Ku cipta lagu habiskan waktu. Lagu Melayu. Muara enggelamku. Senandung lagu sahdu. Barisan rumah-rumah kayu. Anak lugu berlarian, bermain-main di jembatan. Perahu ces berlaluan. Para nelayan tersenyum lebar. Tangkapan ikan dan udang sudah cukup berlebihan. Tersenyum dengan penuh makna kehidupan. Alam indah muara enggelam. Di tengah danau melintang. Semua warga bernyanyi dan menari. Pandai bersyukur dengan hasil bumi. Peristiwa hidup ada di sini. Nyaman, damai menjalani. Wahai deng sana galanya, singgahilah muara enggelam, selalu siap menanti. Peristiwa hidup ada di sini, nyaman ngan damai etam jalani. Ayo deng sana etam singgahi. Muara enggelam siap menanti. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iksan di Festival Tiga Danau 2022. Dan sekarang saya ditemenin oleh
Bang Mustaqim. Weh, halo Bang, apa kabar Bang? Baik, baik, baik. Sehat Bang. Nah, Panggil Kim aja. nah ini dia. Baru saya mau ngomong tadi. Biar akrab saya manggilnya Bang Siap. Kim aja. Jadi beliau ini pelaku ekonomi kreatif subsektor film. Bener Bang ya? Benar, Ya, betul sekali. Nah, kebetulan kita mau bahas tentang film nih, potensi film. Nah, saya terus terang sudah nonton film yang diperankan oleh Bang Kim. Dan bukan peres nih Bang. Saya nonton film lokal baru itu mata saya berkaca-kaca. Oh. Karena nggak tahu ya, energinya nyampe nih Bang. Alhamdulillah, Nyampe alhamdulillah. gitu. Dan Oh. waktu itu kan Bang Kim sebagai ayah Ayah. kalau nggak salah ya, Iya, dari iya. pemain bola tersebut kalau nggak salah. Bener, Iya, Bang, ya? iya, Nah iya. kan, saya nonton. Itu 4 tahun yang lalu Bang ya filmnya Bang ya? Iya, 2018. Oke, Produksi oke. 2018 itu. Oh iya iya iya. Dan memang waktu itu abang ditunjuk atau memang casting dulu apa seperti apa jadi akhirnya berperan sebagai ayah waktu itu? Nah, kalau masalah itu mungkin awal-awalnya mungkin di casting ya, sama Oh. mereka juga di casting. Tetap Oke. ada proses casting juga memang waktu itu. Dan waktu itu mungkin entah kenapa mereka tertarik saya gitu. Jadi- Jadi akhirnya saya lah yang memerankan menjadi ayah itu. Tapi sebelumnya Bang Kim memang sudah jadi sosok ayah atau belum sebenarnya waktu 4 tahun yang lalu itu? Sudah. Oh, sudah ya. Saya Jadi- jadi ayah itu 2004 sudah jadi ayah. Oh, jadi agak-agak sudah bisa menyesuaikan lah ya? Ya, insya Allah. Oke, Bang, ini aku ada beberapa pertanyaan nih Ya. terkait film Bang ya. Ya. Yang pertama nih Bang, apa yang melatar belakangi dari film Ranam sehingga diproduksi di Desa Melintang waktu itu Bang ya? Karena memang yang menjadi ciri khas dari film Ranam itu latar belakangnya di Desa Melintang. Iya, iya, Nah, iya. gimana tuh Bang? Jadi begini, kalau boleh cerita sedikit, Ya. itu sebenarnya film itu didasari dari prodi, Oke. prodinya anak-anak yang bikin film kemarin. Jadi Oh, oke. program studi akhir film. Mereka itu kan mahasiswa ISI ya, Isi. ISBI. Tapi waktu itu mereka masih sekolah di ISI, Jogja. Jogja, ya. Jadi film itu digawangi oleh 2 orang, David Richard sama Agung HB, kalau nggak Oke. salah tuh waktu itu. Nah, jadi mereka ini, David Richard yang bertanggung jawab sebagai director, kemudian Agung sebagai editor waktu itu. Iya. Nah, ceritanya ini saya dapat dari David juga waktu itu. Mereka tahun 2016 itu nonton Piala Sudirman kalau nggak salah waktu itu. Oke. Di Senayan ya, Bung Senayan. Karno. Nah, mereka waktu itu begitu nonton, Mitra Kukar waktu itu menang. Saya nggak tahu sama siapa ya. Iya. Menang waktu itu. Nah, tetapi setelah mereka nonton, barulah ide itu kayak semacam merasuki mereka. Wah, Muncul kayaknya nih. kita harus ujiannya harus bikin film bola nih, Oke. bikin bola. Oke, gitu. baru sebatas bikin bola dulu, Bang. Bikin Ya. bola dulu deh. Oke. Nah, terus dicek lagi yang ngegolin tadi anak daerah apa bukan? Ternyata Ya. bukan. Oke. Nah, disitulah mencuatnya bahwa wah, kayaknya kita harus punya ini nih, apa lokal hero nih, ya kan? Oh. Kukar harus punya lokal hero nih di dalam film tersebut. Ya. Nah, akhirnya muncullah sudah bola. Yang penting ini adalah anak daerah. Ya. Waktu itu awalnya. Ya. Jadi berkembanglah ide itu dan semakin bertambah akhirnya wah, supaya lebih seru, supaya lebih menantang bagaimana kalau misalnya anak yang dari Kukar ini Ya. ya kan yang penuh prestasi ini dia berasal dari pelosok desa kayak gitu, pelosok desa. Nah, kemudian berkembang lagi ide bagaimana kalau di desa itu tidak ada daratan sama sekali. Iya kan gitu. Bahwa bagaimana seorang anak bisa bercita-cita menjadi pemain bola, Betul. tapi di daerahnya hidup Ya. itu sama sekali tidak ada daratan. Nah, benar. gitu. Oke. Nah, akhirnya mereka hunting, ketemulah Desa Melintang. Dan kebetulan di Desa Melintang itu ada lapangan futsal. Oke. Iya. Ya. Wah, ya sudah, ini tepat sudah ini. Oke. Dan tidak ada lapangan yang lain kan, Iya, gitu kan. betul. Wah, ya sudah nih. Kalau misalnya untuk teknis masalah film apa segala macam masih bisa nih di lapangan sini nih, Iya, gitu kan. betul. Nah, sementara nanti di alur ceritanya bahwa Desa Melintang sendiri tidak punya lapangan sama sekali, benar. gitu kan, diedit. Nah, wah ini menjadi menarik nih. Iya. Nanti kita ada syuting di atas kapal, ada di atas air, dan itu bagi anak-anak film waktu itu kata David dan Agung itu menjadi tantangan tersendiri begitu. betul, Nah, betul. itu yang melatar belakangi itu bahwa harus ada lokal hero gitu di Ya. film itu. Makanya Ya, saya bilang ini kira-kira jenisnya apa ini? Oh, Ya. ini jenisnya film apa ya? Kayak semacam apa sih istilah film itu? Genrenya itu
ada spot-spotnya gitu. Oke. Tapi kalau kita nonton itu kan sebenarnya lebih kepada memotivasi kita kan melihatnya itu. Iya, Bang, betul. kayak ada kebanggaan. Ada melihatnya. kebanggaan apa Iya, segala iya. macam gitu. Oke. Bagaimana seorang anak kecil yang tadinya bapaknya nelayan apa segala macam, tapi anaknya pengennya jadi pemain bola. Iya. Main bola aja susah di lokasi itu ya kan, betul. di daerah dia gitu, di Iya. sekitar rumah dia hampir sama sekali tidak ada tanah. Betul. Kayak segitu. Iya, iya. Tapi namanya semangat ya, dan itu memang harus menjadi motivasi buat orang tua bahwa apapun kalau kita support, Iya. ya insya Allah itu akan berhasil dengan baik. Iya, gitu. betul. Jadi memang kalau saya lihat idenya tuh kayak mind blowing juga Bang ya, termasuk mind Iya, blowing karena iya. kok melihat itu kayak kok Ya, bisa karena memang kepikiran gitu loh. Ide itu lahir kadang-kadang dari persoalan sepele kayak kita ngobrol sambil ngopi. Oh iya ya. Oh di sini nih. Oh di sini nih. Oh ada nih. Oh ini air aja nih. Kayak gitu model-modelnya kayak gitu. Akhirnya dirangkum formulanya akhirnya menjadi sebuah karya yang baik lah gitu. Iya. Nah, seperti yang Bang Kim cerita, ini ada tantangan tersendiri dalam sebuah produksi film Ranam ini gitu kan. Karena kalau tadi dia bikin film bola, lokal hero, tapi di daratan mungkin akan gampang. Ya, gampang saja. Tadi yang Bang Kim bilang ini kan filmnya di Desa Melintang nih, Ya. yang dimana wilayahnya itu memang danau kan Bang ya, Danau, dan air semua nih. Air nah semua. itu jadi tantangan tersendiri. Nah kalau menurut Bang Kim sendiri, apa aja nih kemarin selama produksi film tersebut, suka dukanya tuh apa aja Bang? Pas kalau diingat-ingat ya, Iya. suka dukanya tuh kayak banyak Iya, lah. karena nggak kebayang loh bikin Iya. film di atas kayak gini tuh kan pasti Banyak. equipmentnya, Dan produksinya, apa segala macam. sulit banget. Salah Iya. satunya saya ingat itu di Desa Melintang itu sampai sekarang mungkin ya. Iya. Listrik itu nyala dari jam 6 sore sampai jam 12 malam saja. Oke. Jadi jam 1 6 jam malam aja nih Bang ya. 6 jam saja. 6 aja, oke. Selebihnya itu tidak ada listrik. Makanya di sana itu kru kadang-kadang kebingungan waktu itu. Iya. Ngecasnya itu harus malam tuh. Jadi Iya. apalagi kita kan punya HP semua nih. Betul. Rebutan ngecas. Wah, ini harus upload Iya, nih ya. iya. Padahal waktu itu di sana juga sinyal lagi Iya, lagi betul. down-downnya Down-down juga juga. waktu itu. Kayak gitu. Dan Oke. masalah tenis mereka lah banyak waktu itu. Dan yang juga saya ingat waktu itu dukanya itu ada salah satu anak yang temannya melintang. Itu mungkin ini pelajaran bagi kita ya. Iya. Itu nggak dicek bisa berenang apa enggak, karena ada adegan nyebur ngambil bola. Oke, iya, Waktu iya, itu iya. nendang bola, terus bola itu jatuh ke sungai. Iya. Nah jadi ambillah bola Betul. itu adegannya. Iya. Ternyata di salah satu dari mereka berlima ini ada yang nggak bisa berenang dan itu nyemplung. Oh, Dan oke. anak itu memang nggak bilang juga. Kalau dia nggak bisa berenang. Kalau nggak gitu, bisa Bang? juga. Oke. Dan tim produksi waktu itu mungkin kecolongan mungkin Iya, ya. Mungkin ada yang tahu dia nggak bisa berenang, tapi waktu di teknis pengambilan gambarnya, waktu take itu mungkin kecolongan, ada yang nggak tahu gitu. Itu sempat lemes. Oke. Sempat lemes. Syukurnya waktu itu air nggak terlalu pasang, air nggak terlalu tinggi, jadi masih bisa dicemplungin. Ada kru yang dekat-dekat situ langsung nyebur. Oke. Habis itu kita sempat break berapa jam gitu untuk nenangin dulu, cekcok kan dulu kan, Iya, 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 kru-kru iya. cekcok Kenapa dulu kan, bisa terjadi nih? kenapa bisa Oke, terjadi oke. gitu, gitu. Oke. Dan ya banyak lagi lah hal-hal yang di sana kayak misalnya makan, Iya. karena di sana juga di Desa Melintang itu yang disediakan itu nggak ada sayur. Oke, iya. Nggak ada sayur, Iya. jadi makannya itu pakai nasi sama semangka dipotong-potong, dikasih kuah, kasih garam. Nah itu sayurnya tuh. Masa Bang? Iya, serius. Oke. Serius. Dan yang serius lagi waktu itu cerita ini kan cerita Kutai ya, Iya, Masa Kutai. Masa Kutai, Nah sementara yang perlu diketahui Desa Melintang itu ternyata mayoritas orang-orangnya itu adalah orang Kutai, orang Banjar. Banjar, ya. Oke. 95% orang Banjar. Gitu. Jadi itu termasuk kesulitan juga untuk berkomunikasi Bang. Kesulitan waktu itu. Maksudnya kalau Memang ada beberapa tenis Iya. yang banyak waktu itu dengan pihak desa, pihak warga juga ada beberapa, tapi mungkin tidak perlu saya omongin di sini. Iya, Mungkin oke. kan itu masalah mereka waktu awal datang kemarin itu bagaimana berkoordinasi dengan di sana saja mungkin jadi miss waktu itu. Oke, tapi ya pada akhirnya kan dengan proses yang cukup sulit dan suka dukanya banyak juga, lahirlah sebuah karya dari film Ranam tersebut yang apa ya, yang luar biasa banget sih Bang. Ya, tapi Alhamdulillah, orang tuh nggak tahu kalau di Ya. belakang produksiannya itu sulit itu Wah, gitu loh. iya, asli sulit. Makanya problemnya itu ya listrik ya salah satunya. Bayangkan Iya. aja cuma 6 jam gitu. Iya, betul. Karena tahun lalu kan saya ke Desa Melintang Bang. Yang pertama kali saya nginjak di situ, saya tuh langsung mikir
film Ranam itu. Ini kayak mana produksinya gitu loh. Sulit banget ya di sini ya. Iya, betul. Tapi memang luar biasa sih Bang Kim dan kawan-kawan pastinya ya akhirnya membuat film atau karya yang luar biasa di desa sana. Ya, gitu. kalau bisa sih ada sequelnya atau gimana kita bikin di sana lagi kan kayaknya lebih seru tuh. Wah, ya kan? tuh harus tuh. Iya, minta apa? Iya, minta promosi apa? Minta ini sama Dinas Pariwisata. Nah, bisa tuh ya. Itu promosi Tolong wisata. Dinas Pariwisata ada Ranam 2. Ya, dinas mana aja lah yang mau sponsorin Nah, ya kan? Nah, gitu. itu nanti baju bolanya ada Dinas Pariwisata. Oke, Bang. Nah, ke apa ya? Akhirnya film Ranam diproduksi di Danau Melintang atau di Desa Melintang tersebut gitu Bang ya. Nah, menurut Abang nih kalau kita konekkan ke ekonomi kreatif, hal-hal apa saja yang belum tergarap di di kawasan Danau Melintang tersebut untuk memajukan pariwisata ekonomi kreatif di sekitar wilayah tersebut? Iya, makanya pelaku ekonomi kreatif kayaknya harus lebih gencar sih ke daerah-daerah tersebut karena Melintang itu rata-rata kan memang 90% itu mereka nelayan semua. Jadi kayak misalnya kreativitas kayak kegiatan bikin film atau tari atau seni drama apa segala macam itu hampir tidak ada begitu di sana itu. Jadi mereka fokusnya mencari nafkah dengan cara nelayan itu saja. Betul. Makanya mungkin nanti bisa jadi kalau misalnya dari dinas yang terkait khususnya dinas pariwisata mungkin bisa meramu formula-formula apa yang agar desa itu bisa maju, misalnya festival-festival perahu lagi, misalnya gitu kan, perahu motor kayak misalnya yang kita sering lihat di sini kan. Jadi tidak hanya di Muara Muntai atau Tenggarong, tapi mungkin bisa pindah ke sini. Atau misalnya kalau misalnya danau lagi surut, misalnya ada festival layangan juga entahlah atau apa gitu ya kan, atau festival kuliner misalnya gitu. Tapi itu yang harus dicari formulanya tuh kira-kira bagusnya apa sih gitu ya kan. Betul. Ya kita sih maunya kan semua desa itu bisa terjamah oleh orang luar agar kalau misalnya ada festival ramai pasti kan tamu pada datang tuh. Kita bisa jualan, bisa apa gitu kan. Jadi ekonomi itu bisa berputar dan menjadi naik nantinya taraf hidupnya begitu. Artinya kan tidak harus film juga Bang ya, banyak sekali elemen-elemen subsektor kreatif yang bisa kita yang kita ajak ke sana, produksi di sana, berkarya di sana. Bisa kita create memang itu. Betul. Efeknya kan kita punya karya, tapi efek lebih besarnya adalah masyarakat di sana akan mendapatkan impact yang positif. Betul sekali. Dari karya-karya kita tadi itu Bang ya. Salah satunya di film Ranam tersebut Bang ya. Iya, mungkin karena saya dengar juga ada misalnya kayak komite ekonomi kreatif kan yang dibangun di kecamatan-kecamatan, mungkin mereka juga bisa nyentuh di desa-desa yang kecamatan mereka misalnya begitu kan. Artinya mereka juga bisa melihat tuh apa kira-kira yang harus didorong dari desa tersebut misalnya gitu kan. Gitu. Makanya kayak Bupati Kutai ini kan ada kayak semacam program Kukar kayak festival misalnya gitu kan. Nah, bisa saja menyentuh desa-desa tersebut. Entah apapun lah itu ya kan. Di luar film, kalau di film mungkin agak lama mungkin prosesnya karena pendidikan apa segala macam juga di sana minim masih kan. Bisa sekolah pun sudah bersyukur gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu diriset lagi agar bisa menciptakan ekonomi kreatif di desa tersebut. Gitu. Jadi saya tangkap ini juga sebagai saran mungkin Bang ya kepada dinas pariwisata ataupun dinas terkait bagaimana bisa membawa aktivasi-aktivasi ataupun event yang kita arahkan memang ke desa-desa potensi yang ada di sekitaran Danau Melintang tersebut Bang. Benar. Oke, sip. Nah, itu tadi Bang ya, kita saya cukup senang sekali bisa ketemu Bang Kim hari ini. Ya, saya juga terima kasih banyak. Nonton orang yang saya nonton sekarang saya duduk di sini. Iya. Memang aneh hidup ini ya. Tahu bisa ketemu lagi. Tengah sungai lagi. Iya, nggak kepikiran. Oke Bang Kim, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi di next kegiatan dan pertemuan seperti ini Bang. Mudah-mudahan kita semakin lebih kreatif. Amin. Dan semakin memajukan ekonomi daerah kita. Siap, amin. Nah, itu tadi hasil obrolan saya dengan Bang Kim. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan juga penyemangat bagi pelaku kreatif di Kukar ataupun di sekitarnya Bang ya, untuk sama-sama meningkatkan potensi yang ada di wilayah kita khususnya di Kalimantan Timur. Sekian obrolan saya dengan Bang Kim, sampai ketemu di next talk show lagi. Saya Iksan pamit, tetap di Festival Tiga Danau.
Desa Pelah dan Desa Semayang adalah figura lukisan Danau Semayang. Indah dan menawan. Danau Semayang juga telah melahirkan sumber daya manusia yang selalu berkarya untuk Kaltim tercinta. Paradise of the East. Selamat datang. Ya. Selamat datang di Desa Semayang. Ya, terima kasih banyak. Seru banget ya, Vi. Iya. Baru pertama kali, Pak. Luar biasa perjalanan ke sini, Pak. Ya. Kapal dulu. Agak lumayan ya jauhnya. Iya, Bapak. Jauh, Pak. Kita tadi dari daerah Desa Pelak ya, Pak ya? Iya. Baru langsung ke sini, suasananya beda lagi. Beda lagi. Iya. Biasa, Pak. Iya, Desa Semayang. Semayang. Pak, kalau boleh tahu di Desa Semayang ini kenapa Pak disebut dengan Semayang? Iya. Ya itu cerita dulu. Dulu yang masuk Semayang sini dulu orang Cina. Oh. Orang Cina, pedagang Cina kan. Iya. Nah, jadi masuk dulu namanya Semoyang. Semoyang. Nah, berjalannya dengan waktu akhirnya jadilah Semayang. Nah, Pak, kalau boleh tahu Pak, kalau di Desa Semayang ini mayoritasnya apa Pak? Mayoritas pekerjaannya, sukunya. Kalau suku Kutai. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, kalau itu kan sukunya Kutai nih mayoritasnya. Kalau untuk pekerjaan Pak, apa Pak di sini Pak? Pekerjaan 90% nelayan. Nelayan. Oh, namanya juga apa Pak di sini Pak? Ya ada semua, ikan tawar. Iya. Biawan, spasiam, haruan. Itu biasanya ikan-ikan yang didapatkan di sini Pak bisa disuplairkan gitu kah Pak? Iya. Kirim ke kota tetangga juga atau udah biasa keluar kota? Keluar kota, tetangga juga. Oh. Kalau masih segernya kita kirim Tenggarong sama Samarinda. Nah terus kalau ikan asinnya diolah di sini kirim ke Jawa, Surabaya, Jakarta, Bandung, kayak itu hasil olahannya. Wah, lumayan juga nih Vi, udah sampai ke Jakarta nih Vi. Iya. Pak, berapa luas Semayang nih Pak, kota? Luasan semuanya 13.000 hektar. 13.000 hektar. Iya, danau. Iya.
Tapi di sini saya lihat lumayan ada daratannya sedikit ya Pak ya? Iya. Lumayan, oh iya. Tidak Kalau kiri kanannya semuanya danau. Sana danau, sana danau, sana danau. Benar-benar. Nih, kalau desa tetangga kita di sananya Desa Melintang, Desa Pela, Desa Tubuhan. Tubuhan. Iya. Itu daerah mana Pak? Sana lagi? Sana lagi. Itu masih Kecamatan sana lagi. Kanohan juga Pak? Kecamatan Kanohan. Udah ada nggak sih Pak? Ada turis ke sini atau dari kota lain ke sini Pak? Ada sih, ada. Banyak Pak ya? Iya. Ternyata bukan hanya kita di sini. Ada. Desa Semayang unik dan luar biasa. Iya. Kalau di sini Pak udah ada homestay juga nggak sih Pak seperti desa-desa lainnya? Ada sih. Ada. Oh, per malam itu berapaan Pak kalau misalnya mau tanya nih? Kan kalau nggak ada pakai AC itu kan 150-an. Oh 150-an. Iya. Oh seru. Boleh banget nih kita bermalam-malam di sini. Selain rumah Hobbit, spot yang unik apa Pak? Ada di Muara sana. Apa tuh Pak? Itu ya santai-santai aja. Pagi bisa matahari muncul terbit. Habis itu matahari tenggelam. Oh, pas terbenam. Apa tuh Terbenam, Pak? ya? Di ujung situ ya? Di ujung Muara sana. Ngeliat sunset, Iya. sunrise di sana, Iya. Alfi. Lumayan jauh nggak Pak dari sini? Lumayan sih. Naik motor bisa Pak ke sana Pak? Bisa. Wah harus Bisa coba lah Pak nih. ke situ. Kak, di Desa Semayang ini keunggulannya sejauh ini apa aja ya Kak? Untuk sejauh ini kita akan menyajikan masalah kulinernya. Kuliner. Iya, kuliner. Habis itu kita ada kemarin ikut di membatik, Kria, ya Wastra dan Kria. Untuk di sini motifnya baru ada ini yang apa? Kelambu haruan. Kelambu haruan. Iya, bilang kami sini bilang kelambu haruan. Oh, itu apa tuh Kak kelambu haruan tuh? Iya, di situ biasanya tempat ikannya bersembunyi. Oh, gitu. Jadi ikan haruannya itu. Jadi di situ dia bersembunyi di dalamnya itu. Dijadikanlah motif batik gitu ya? Iya, dijadikanlah motif batik. Sejauh ini Kak, di rumah produksi membatik itu berarti udah banyak dong pekerjanya dari ibu-ibu di sini? Iya, sudah ada. Sudah ada. Ya. Itu masih kita kembangkan lagi. Untuk pekerjanya itu kan dari ibu-ibu yang tadinya dia membersihkan ikan itu, yang menyiang ikan itu. Kalau ikannya misalnya kita kan kemarau baru ada panen ikan yang banyak. Jadi kalau misalnya banjir kayak gini sedikit, jadi kita alihkan ke membatik dia. Iya, dia dijadikan dia ini pekerjanya. Oh, pekerjaannya. Berarti banyak dong? Iya. Keren deh Bu. Berarti kalau kuliner khasnya di sini haruan tadi itu ya? Iya. Yang bisa dijadikan oleh-oleh? Ya kita jadikan misalnya makanan kayak di genci haruan. Oh, genci haruan. Iya. Sesantap leh. Nyaman. Enak loh Cak, serius. Itu genci haruan tuh apa Kak? Jelasin dah. Dia genci haruan tuh di sambel. Dia di siang dulu disembelin perutnya, baru dibakar, dipanggang. Iya. Itu namanya genci haruan. Iya, genci haruan. Dimakan pakai nasi. Terus sama labu santan. Oh, iya. Sambalnya itu pakai buah itu pelam bilang iya. Pelam tadi yang Pak Kadis kasih tahu mangga muda. Iya, kayak mangga muda itu. Banyak berarti yang kita bisa eksplor di tempat Iya. Desa Semayang, Kecamatan Kenohan. Kak, saya penasaran jenis batik di sini berapa motif sih Kak? Atau hanya diambil dari apa sih namanya ini kelambu? Iya, kelambu haruan. Apakah hanya ini saja yang diambil? Untuk sementara ini baru ini aja, iya. Maksudnya kita kan masih baru aja, belum lama itu masalah batik itu. Iya. Mau dikembangkan aja lagi dan seterusnya. Semoga lebih banyak motif-motif yang khas dari Desa Semayang atau di sekitar Danau Semayang. Nggak hanya Desa Semayang yang punya motif gitu. Wah, seru, menarik banget.
Halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan, masih di Festival Tiga Danau 2022. Dan kita sudah ada di hari kedua ini dengan subtema ide kreatif terlahir dari Tiga Danau. Dan saya bertemu lagi dengan teman-teman saya di hari ini. Ada Bang Setiawan Yogi sebagai seorang stand up komedian, kemudian ada Alfi sebagai seorang penari dan juga duta wisata dari Kukar. Dan ada Feni Tresia atau biasa kita panggil Ica sebagai seorang penyanyi. Ya. Dan kemarin di hari pertama kita udah ceritain tentang Danau Jempang dan Tanjung Isui ya. Nah sekarang kita bergeser lagi ini ke dua danau yang sudah teman-teman eksplor juga ya, Danau Semayang dan Melintang, gitu ya. Nah kalau di hari pertama tadi saya sempat menanyakan tentang apa ya, pengalaman. Nah sekarang pertanyaan pertama saya mau nanya tentang keseruan dulu nih yang ada di Danau Semayang dan Melintang. Nah, jadi nanti masing-masing silakan nih keseruannya apa. Saya yakin sih mungkin punya tes masing-masing nih karena beda background kan. Mungkin dari Ica dulu deh. Ya, gimana pengalamannya dan keseruan-keseruannya waktu mengeksplor Danau Semayang dan Melintang? Silakan, Ca. Kalau aku sendiri sih nggak akan jauh-jauh dari yang namanya kuliner atau makanan. Oke. Iya, sama teman-teman hiburan. Apa tuh kuliner apa tuh yang Ica udah cicipin mungkin? Yang uniknya ya, di sana itu ada ikan-ikan gitu loh yang kayak diolah. Ikan itu namanya jukut salai atau jukut salai, pija, gitu. Terus kayak seru aja gitu, ada ikan diasepin gitu bang. Ikan diasepin. Terus kayak cara pengolahannya itu, dan itu bisa tahan lama banget. Kalau misalnya kita mau bawa oleh-oleh, mau ke Samarinda atau kemana luar kota itu katanya udah bisa. Udah bisa. Oke, Morang Gelam ya? Bener. Oh, di Morang Gelam. Oke. Jadi itu sudah jadi semacam kuliner atau oleh-oleh dari sana gitu ya? Dari sana tuh. Oke. Ciri khas di sana karena katanya di lain udah ada tuh jukut salai di desa lain. Oke. Di Morang Gelam itu dibakarnya dengan kayu apa gitu namanya? Iya benar Kak. Di Morang Gelam. Serius ya? Iya. Karena di Morang Gelam itu ada hutan sendiri Kak. Jadi masuk ke dalam desanya tuh dia punya hutan sendiri di dalamnya. Unik banget. Iya. Makanan-makanannya gitu. Terus yang lucunya lagi, banyak anak-anak yang misalnya jualan itu kalau nggak salah di Morang Gelam juga. Mereka berjualan sosis. Biasanya kan kalau pale-pale, boleh, itu mau gerobak. Ini kan karena kita hidupnya di dasar di air, di permukaan air kan? Dayung gitu. Oh, pakai dayung. Lucu banget gitu. Kayak iklan TV ya? Iya, kayak di stasiun TV mana gitu. Tapi bedanya Mbak, ibu-ibunya nggak langsung. Oh, nggak gitu ya? Nggak gitu, itu sih. Kalau misalnya dari aku, terus kalau misalnya ke Semayang juga kemarin. Oh, ke Semayang juga. Semayang juga, itu ada namanya Rumah Hobbit. Ini gimana nih? Coba bisa dijelasin nggak? Rumah Hobbit ini kayak gimana? Kecil? Rumah Hobbit itu yang kecil-kecil, terus kayak pintunya ada 1 atau 2. Di situ tuh udah ada lengkap, ada yang ber-AC juga, ada yang cuma kipas angin. Kalau misalnya mau nginep di sana bisa juga. Oh, jadi ini kita bisa nginep di situ? Bisa. Oh, saya kira cuma rumah kecil gitu aja dilihat gitu enggak ya? Tapi bisa diinepin? Bisa. Oke. Kita keluar itu bukan taman atau gimana gitu, udah kayak pemandangan air. Wah, gitu loh, kayak pemandangan danaunya kayak jereng gitu loh, kayak wow. Ini sangat healing lagi, kembali lagi ke healing. Oke, ya. Jadi Ica, jadi keseruan yang Ica dapetin selain dapat kuliner ya tadi ya, dan juga udah bisa ngelihat Rumah Hobbit tadi ya. Iya, seru. Itu sih seru, nggak akan terlupakan loh. Makanannya di sana unik dan ciri khasnya itu kental banget udah di sana. Berarti Ica udah punya keseruan masing-masing nih di Melintang, di Semayang juga ada nih gitu ya. Oke. Nah, kalau Alfi sendiri gimana Pi? Keseruan apa yang kamu dapetin waktu menjelajah dua danau tersebut?
Jadi pertama tuh pada saat ke Danau Melintang, itu ke Desa Muara Enggelam atau yang biasa kita kenal dengan Mueng. 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 Ya jadi di Mueng tuh ingat nggak Kak? Sorry Pi, penekanannya harus beda ya, bukan Mueng. Mueng, beda ya, Mueng. Ingat nggak Kak, masuk di sana disambut sama gerbang yang sangat tinggi, warna-warni, gerbang desa dari Desa Muara Enggelam tersendiri dan juga ada ini piala. Waktu itu pernah Desa Muara Enggelam ini mendapatkan penghargaan sebagai gerbang yang terbaik pada saat 17-an Agustus dari Presiden. Ini peringkat 3. Iya, peringkat 3. Indonesia ya? Indonesia. Karena mungkin nggak ada gerbang yang di atas air. Di atas air gitu ya? Luar biasa. Tapi emang keren banget kalau kamu kesana, San. Tuh kamu bawaannya tuh pengen, wah manjat nih asli karena sore-sorenya. Iya. Nah ini keseruannya. Itu mainnya pada di depan gerbang itu. Iya benar Kak. Jadi mereka naikin gerbang itu terus loncat berenang. Dan itu katanya gerbangnya ini banget ya, tinggi banget kan? Tinggi banget Kak. Mainnya naik di atas terus loncat ke danaunya gitu, seru banget. Oke, berarti kalau Alfi sendiri memang lebih engage waktu ke Muara Enggelam itu ya? Atau Mueng tadi ya? Mueng. Jadi terus di sana juga ada perahu apung, rumah apung juga dan juga pada saat disambut di Desa Mueng ini kita lihat ke kanan itu ada pohon setia raja. Oh, pohon setia raja. Mungkin bisa dijelasin kali pohon setia raja. Kak Yogi dan Isa juga tanya kok bisa ada tumbuh di sana. Jadi memang ada cerita tersendiri dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Seperti itu Kak. Jadi memang ada cerita tersendiri bahwasannya pohon itu tumbuh di sana. Di tengah-tengah danau. Iya, di tengah-tengah danau. Iya. Karena kalau kita lihat video tuh katanya pohon itu tuh ini danau nih, dia benar-benar tumbuh di tengah danau ya. Oke. Benar-benar sendiri. Tapi kalian bertiga kemarin sempat mampir ke pohon itu atau lewat aja? Lewat aja. Tapi dekat. Kenceng banget tuh. Cuma udah ngelihat secara mata langsung nih ya. Banget iya, Oke. Nah, kalau Bang Yogi sendiri keseruannya apa nih Bang yang didapatkan? Kurang lebih aja sama mereka gitu. Itu seru-seru semua tempatnya, tapi yang aku paling berkesan banget tuh Kerbau Kalang, Sat. Bener di Danau Melintang. Kita ngelewati Desa Melintang. Itu ya aku tunjukin jalannya ya. Itu nanti kita nemuin namanya daerah Kerbau Kalang. Jadi ada kandang kerbau di tengah-tengah danau gitu, Sat. Oke. Ya, dan kata orang-orang yang di sana, itu nanti danau ada kalanya surut, nah kerbaunya itu dilepas. Kerbaunya jalan gitu, nanti ntar kalau air pasang lagi jadi danau lagi, kerbaunya balik sendiri gitu. Itu kan menginspirasi banget loh. Kerbau aja bisa mandiri. Suka banget. Tapi suasananya di sana itu benar-benar tenang, senyap. Wah, kayak di gambar-gambaran anak SD lah pokoknya. Kayak asli banget. Asli banget. Oh iya. Jadi itu danau apa sih? Sorry Bang, Kerbau Kalang ya. Jadi kalau waktu kalian ke sana itu ke Kerbau Kalang itu kerbaunya memang bener-bener Mas ya, kebetulan kita katanya beruntung. Iya. Kerbaunya baru balik sekitar berapa hari gitu. Iya. Jadi kerbaunya ada di kandang semua. Oke. Kadang-kadang kerbaunya kalau makan juga dilepasin aja ke air, kerbaunya bisa berenang. Berarti konteksnya ini sama seperti pesut mahakam nih ya. Jadi apa ya istilahnya untuk dapatkan momen, momennya langka. Dapatkan momen itu langka. Jadi beruntung ya kalian bertiga bisa ngeliat itu. Beruntung. Oke, ya. Siap. Jadi itu ya keseruan-keseruannya. Jadi kayak apa ya? Kalian bertiga sudah merasakan itu. Jadi bikin teman-teman mungkin yang nonton ini penasaran juga. Mau ngeliatin Kerbau Kalang, mau nyobain kuliner tadi, mau ngeliatin desa yang di atas danau. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini apa ada pertanyaan lagi nih? Mungkin ke Bang Yogi dulu nih. Kalau kemarin kan Ica bisa berkarya waktu mengeksplor Danau Jempang ya. Dan akhirnya menciptakan sebuah lagu. Nah, bagaimana nih kalau dari Bang Yogi sebagai seorang stand up comedian bisa mendapatkan inspirasi dalam berkarya waktu mengeksplor Danau Semayang dan Melintang? Oke. Jadi dapat inspirasi untuk ngebuat, kalau aku kan ke stand up ya. Iya. Biasanya aku tuh butuh suasana yang benar-benar beda lah dari perkotaan gitu. Iya. Kalau di Samarinda aja itu aku bisa ngunci diri di kamar 2-3 hari tuh untuk bikin materi stand up. Nah, kalau di sini ketika kita baru datang dan segala macam tuh kayak segala sesuatunya itu ini bisa jadi jokes nih gitu. Apalagi waktu ketemu ini anak-anak kecil di desa-desa itu. Oke. Dan aku tuh sangat-sangat kagum banget gitu anak-anak kecil di desa-desa itu tuh kayak dia nggak terlalu tertarik sama yang namanya gadget. Benar-benar ya. Ini menarik banget, jadi nggak perlu ada orang tua yang minta maaf atas kelakuan anaknya di sosmed. Itu bagus banget. Iya. Oke. Itu sangat mendatangkan inspirasi. Kita kan kalau ngelihat, kamu kan stand up juga. Iya. Kalau ngeliat kayak gitu-gitu tuh, wah ini bisa nih. Bisa deh, jadi jokes deh ya. Terus anak-anaknya juga kalau diajak ngobrol lucu-lucu. Lucu-lucu. Sumpah, mantep banget. Iya, kadang-kadang kan kita kalau sebagai seorang stand up comedian kan
full materi itu yang ada di sekeliling kita. Nah, kehidupan kita kan kebanyakan mungkin di Samarinda gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke daerah yang belum pernah kita datangin, banyak banget tuh Bang Yogi ya. Banyak banget tuh. Kayak ini materi gitu. Kalau ada yang bilang hidup nggak sekedar materi, enggak, ini materi. Materi. Siap. Oke. Nah, lanjut nih buat Alpi. Jadi waktu mengeksplor Danau Semaiang dan Melintang, apa mungkin yang paling berkesan buat Alpi? Yang paling berkesan tuh dari awal kita datang, kita ke Desa Pela kan Kak. Jadi terinspirasi, nanti insya Allah akan menampilkan tarian nih Kak, inspirasinya nih. Jadi akan ada sebuah karya bersama teman-teman di Desa Semaiang. Dan hasil karya ini juga beberapa gerakannya terinspirasi dari desa-desa yang udah didatangin. Yang pertama di Desa Pela itu ada seni bela diri kuntau. Gimana Kak? Gayanya gimana? Bisa? Nah, iya. Udah master ya? Itu diajarin anak-anak di sana. Di sana ya? Anak kecil-kecil yang ngajarin. 3 bulan explore nih udah bisa dapat sabuk hitam kayaknya. Tapi barter. Oh, barter. Mereka aku ajarin Wing Chun. Jadi Alpi udah bisa dapat gerakan untuk konsep tarian baru nanti ya? Iya, benar sekali Kak. Dan Inspirasi setelah dari itu ke Desa Semaiang. Dan di sana kita udah lihat nih, oh ternyata orang-orang di sini nih menggambarkan nelayan yang sangat ramah, dan juga ada beberapa rumah-rumah yang dia itu pembuatan untuk alat menangkap ikan seperti itu. Nah, terus kita ke Desa Melintang. Di sana banyak sekali ekowisata yang tumbuh dari masyarakatnya, khususnya ibu-ibu ya, Cai. Kak Yogi juga nih suka nih lihat ibu-ibunya tuh lagi ini bersihin ikan Kak. Jadi bersihin ikan yang akan diolah dan dijual. Dan kemasannya itu mereka kelola sendiri. Kita udah tanyain juga ya Kak, udah dijual sampai ke luar kota di Kalimantan Timur. Di luar Kalimantan. Iya, udah luar negeri juga. Yang aku bilang awal itu kayak wow, banyak lah. Jadi inspirasinya itu dapat bahwasannya di sini masyarakatnya itu nelayan seperti itu. Iya. Nah, tuh ya teman-teman yang nonton. Jadi teman-teman saya ini bertiga ini dari background yang berbeda-beda, begitu mengeksplor 3 danau, Jempang, Semaiang, Melintang, outputnya mereka bisa mengeluarkan karya dari versi mereka masing-masing. Nah, jadi cocok banget nih buat teman-teman pelaku kreatif mungkin yang mau mencari inspirasi, bingung kalau di kota. Ya bisa langsung pergi untuk mengeksplor 3 danau, Semaiang, Melintang, dan juga Jempang untuk mendapatkan inspirasi yang bisa digunain menjadi karya seperti teman-teman saya ini. Oke, thank you ya buat kawan-kawan. Hasil keseruannya sudah dibagi ke saya dan teman-teman yang ada di sini. Tentunya mudah-mudahan disebarin terus ke teman-teman yang lain juga, sehingga kita bisa sama-sama mengembangkan dan mempromosikan pariwisata di Kalimantan Timur. Mungkin ini dulu untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Bang Yogi, Alfi, dan Ica. Kita tunggu karya-karyanya dari ekspor tersebut. Penasaran ya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Festival 3 Danau 2022. Demikianlah rangkaian Festival 3 Danau di hari kedua. Saksikan terus keseruan pesta rakyat yang akan hadir pada puncak Festival 3 Danau 2022. Bertempat di dermaga Desa Semaiang, kawasan Danau Semaiang.